ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, Bapak, Ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Salsabila yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah taufik, yaitu kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amalan yang kita upayakan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar. Kita masih membahas syarat-syarat la ilaha illallah, dan kemarin kita telah membahas syarat yang kelima, yaitu keharusan kita untuk mencintai kalimat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mencintai makna dan kandungannya, dan mencintai orang-orang yang berpegang dengannya. Kita harus mencintai mereka, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai semua kaum muslimin, semua kaum mukminin, secara lebih khusus mereka yang berpegang dan menegakkan kalimat tauhid di dalam hidupnya. Ini namanya wala. Dan sebaliknya, kemarin kita telah mengetahui bahwasanya konsekuensi daripada kalimat tauhid, kita diwajibkan untuk membenci semua yang diibadahi selain Allah, membenci semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenci semua orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mencintai mereka, orang-orang yang di atas kesyirikan dan di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, syarat berikutnya yaitu al-qabul al-munafi lirrad. Fala budda min qabuli hadhil kalimati qabulan haqqan bil qalbi wal lisan. Yaitu syarat yang keenam itu wajib menerima kalimat ini, dan menerima yang menjadi konsekuensi daripada kalimat ini. Ini wajib. Itu al-qabul al-munafi lirrad, yaitu menerima yang meniadakan sikap penolakan, sikap pembangkangan. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum, wajib bagi kita menerima secara lahir dan batin. Tidak boleh secara lahiriah kita menerima, namun secara batin
kita menolak. Ini sama seperti keadaan orang-orang munafikin yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, nashhadu annaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Secara lahiriah mereka bersyahadat, namun secara batin apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan sungguh Allah itu mengetahui engkau adalah benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan innahum lakadzibun, bahwasanya mereka orang-orang munafiqun adalah mereka orang-orang yang berdusta. Mereka orang-orang yang dusta. Tidak benar di dalam ikrar mereka atas syahadat. Kata Allah, innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dusta. Maka kita tidak pernah bisa ikhwati fillah menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu ma fis sudur. Allah taala itu mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan apa yang kita simpan dalam dada-dada kita itu ikhwati fillah, itu dari naudzubillah itu keraguan itu, atau kekafiran, artinya kita menolak, kita tidak menerima, termasuk ketidakikhlasan, itu riya, itu sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar oleh manusia, kebencian, keserakahan, ketamaan, dan semua penyakit-penyakit hati yang lain itu besok akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini disebutkan di dalam surah Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur. Dan ketika itu dibongkar hussila ma fis sudur, semua yang tersimpan di dalam dada. Semua yang tersimpan di dalam dada itu besok akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, akidah atau keyakinan itu merupakan satu perkara yang penting di dalam kehidupan. Ini ketika keyakinan, akidah yang kita yakini di dalam hati kita, dalam kalbu kita, itu di sana ada penyimpangan, ada kesalahan, kekufuran, kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah, kecintaan kepada selain Allah, gitu, pengharapan kepada selain Allah, ketergantungan kepada selain Allah, itu besok bakal dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan kita. Dan kita tidak bisa berkilah, tidak bisa kita menghindar. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu, yakni di padang mahsyar besok, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghnas syuraka ani syirki. Aku tidak butuh kepada tandingan-tandingan, sekutu-sekutu,
rival-rival, partner-partner. Allah Ta'ala tidak butuh. Karena Allah itu ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu. Dan Allah tidak butuh kepada yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika itu kemudian bersabda, "Faman abida ghairi taraktuhu wa syirkahu." Dalam riwayat yang lain dikatakan itu, "Faman asyraka ma'i taraktuhu wa syirkahu." Siapa yang dahulu ketika ia hidup di dunia mempersekutukan aku, menjadikan bagi aku itu tandingan-tandingan itu yang dia pintai, dia ibadahi, dia harapi, dia cintai, itu dia taati, maka aku meninggalkannya bersama apa-apa atau siapa-siapa yang dia ibadahi tersebut. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kalimat tauhid ini mengharuskan kita untuk menerimanya secara totalitas. Mengharuskan kita untuk menerima secara totalitas, tanpa mempertentangkannya dengan hawa nafsu, dengan akal, logika, perasaan. Harus diterima secara utuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita masuk Islam itu secara totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu udkhulu fis-silmi kaffatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafatan, secara totalitas. Secara totalitas, keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Jangan Islamnya cuma separuh-separuh. Ini. Dan kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan atau langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jangan kita mau Islam kalau di masjid saja. Kalau kita di luar masjid, kita tinggalkan Islam. Kita punya anggapan Islam itu cuma di masjid saja. Di luar masjid ya jangan itu ngurusi saya. Itu yang penting aku salat, aku mosok. Itu dianggap itu sudah cukup. Adapun hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah yang terkait dengan pekerjaan dia tidak peduli. Apakah pekerjaannya itu halal atau haram? Ini urusan keluarga dia tidak peduli. Urusan pergaulan keseharian dia tidak peduli. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang masih seperti ini. Berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di masyarakat kita juga seperti itu. Masyarakat kita itu ya Islam. Mereka juga sholat, mungkin sholat bersama kita. Tapi ketika dihadapkan pada keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan yang sudah terlanjur mendarah daging, ritual-ritual yang sudah terlanjur menjadi satu keyakinan dan kebiasaan, mereka akan kesampingkan agama.
Mereka akan kesampingkan ajaran agama. Mereka kemudian akan mengatakan, aku ya wong Islam, tapi aku ya wong Jawa. Artinya kalau sudah aku Islam tapi aku orang Jawa, ya kejawanya yang akan dia menangkan. Kejawanya yang akan dia menangkan. Gitu. Jadi kalau dihadapkan pada hal-hal yang telah mendarah daging di tengah keluarganya, di masyarakatnya, dia tidak berani nentang. Tidak berani nentang. Kematian harus pakai gitu. Acara-acara berobosan harus pakai nabur kembang, campur beras, campur kunir, campur duit receh. Tidak berani nentang. Gitu. Ketika ada orang yang paham atau orang yang mungkin biasa taklim sama dia dan seterusnya, dia juga tidak sungkan. Di sini masih pakai seperti itu. Nah kalau kamu punya wewenang, kenapa kamu tidak merubah atau melarangnya? Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi hal-hal yang seperti itu masih mereka lakuin. Masih mereka lakuin. Itu keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak ada itu asal usulnya, tidak ada dasarnya, itu ya tetap mereka uri-uri. Itu masih bangga dengan kisah yang hanya cari ini. Itu masih mereka yakini itu cari ini. Orang ngono bakal ngini, orang ini bakal ngono. Itu masih mereka jaga tradisi pakem tersebut, mau mereka lepaskan. Ini aku wong Islam tapi aku wong Jawa. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Nanti itu kalau hubungannya dengan adat, nanti kalau Islam dibenturkan dengan ADART atau visi misi organisasi. Aku orang Islam tapi aku juga pemuda Pancasila. Ya, misalkan seperti itu. Aku juga itu anggota, tidak boleh seperti itu. Islam itu ya'lu wa la yu'la kata Rasul. Islam itu harus di atas segalanya. Harus di atas segalanya. Wala yu'la, tidak boleh Islam itu justru diletakkan di bawah, tidak boleh. Islam kok ditindih itu tidak boleh. Islam itu harus tegak, harus tampak, jangan disembunyikan, Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah mencela orang-orang musyrikin di zaman Nabi ketika mereka diminta oleh Rasulullah untuk meninggalkan semua yang mereka yakini, semua yang mereka ibadahi. Gitu. Mereka tidak mau. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka kata Allah, innahum sesungguhnya mereka itu kanu idza qila lahum, ketika mereka itu diseru, diajak, didakwahkan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, yastakbirun, mereka itu sombong. Mereka tidak mau menerima. Mereka merasa benar. Yastakbirun, mereka berlaku sombong.
Jadi sombong itu definisinya adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong. Ketika sampai kebenaran pada kita, kemudian kita menolaknya, itu berarti kita sombong. Ini masyarakat Quraisy itu, mereka diserukan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu itu. Mereka tahu, hanya saja mereka itu yastakbirun, mereka itu sombong. Mereka itu sombong. Jadi sebab kekafiran itu banyak ya. Sebab kekafiran itu banyak. Ada kekafiran terjadi disebabkan juhud, mengingkari perkara-perkara yang telah jelas, dia jadi kafir. Bisa ada namanya kufur itu takdzib, kufrut takdzib, mendustakan. Sampai kepadanya berita dia dustakan, dia tidak percaya. Dia tidak percaya, takdzib. Seperti kekufurannya Abu Jahal yang Allah Subhanahu wa taala celah dalam surah Al-Alaq. Itu ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini Abu Jahal. Itu dia mendustakan, dia berpaling. Mendustakan kemudian berpaling daripada kebenaran. Tidak mau mengikutinya. Ini. Ada kekafiran dengan sebab yaitu al-iba wal istikbar, dengan sebab kesombongan. Sombongan ini seperti kekufurannya iblis, laknatullah alaih. Iblis itu sombong. Ketika diminta oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabiullah Adam, dia tidak mau, dia merasa dirinya itu lebih unggul, lebih baik daripada Adam. Termasuk itu kesombongan, kekafiran. Dengan sebab sombong itu berpaling, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah saja. Ini ada kekafiran, jenisnya adalah al-iba wal istikbar, karena kesombongan, kecongkakan yang ada pada dirinya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mereka itu ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, menolaknya, tidak mau mengikuti seruan tersebut. Apa kata Allah? Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna, apakah kita latariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita li syairin majnun, hanya dengan sebab seorang penyair yang gila ini. Jadi Rasulullah itu mereka sebut dengan penyair yang gila. Itu karena yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang indah secara bahasa. Dan mereka masyarakat Arab jahiliyah penduduk Makkah itu, mereka masyarakat yang berbudaya, artinya memiliki peradaban sastra yang tinggi. Budaya yang ada di tengah mereka itu ada budaya bahasa dan sastra. Bahkan mereka memiliki pasar tapi bukan untuk berjual beli, tapi pasar untuk mereka berkumpul, adu syair. Nanti syairnya yang paling bagus dibayar. Kemudian syair yang paling bagus tersebut kemudian ditulis dan digantungkan di dinding Ka'bah. Itu. Dan di sana ada 10 itu syair itu yang dihafal dan dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah.
Itu syair yang terindah yang disebut dengan al-mu'allaqatu al-ashru. 10 syair yang digantungkan atau yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Ada 10 al-mu'allaqat al-ashr. Mereka hafalkan, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Sehingga mereka ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang indah, mereka menyangka bahwasanya Muhammad itu penyair. Seperti mereka yang pandai bersajak, pandai bersyair. Tapi apakah Rasulullah itu seorang penyair? Itu jawabannya jelas bukan. Jelas bukan, Rasulullah bukan penyair. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun itu menyatakan, membantah anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu seorang penyair. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu di ayat yang ke-41. Ayat 40. Kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulin karim, adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang utusan yang mulia. Yaitu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Qur'an itu bukan ucapan penyair yang kalian tidak percaya dengan ucapan para penyair tersebut. Karena para penyair itu umumnya mereka itu menggombal. Gombal. Para penyair itu kan cuma merangkai kata yang dibuat mendayu-dayu, tapi apakah benar? Belum tentu. Motivasi seseorang bersyair itu banyak. Kalau di tengah masyarakat Arab dahulu, penyair itu kaya, itu bisa dapat duit banyak. Dia dekati orang kaya, dia puji-puji dengan bait-bait syair, dapat duit. Itu. Ketika perang, sebelum perang itu adu bait syair. Rasulullah pun juga memiliki seorang penyair yang bernama Hasan bin Thabit. Ini syairur Rasul gelarnya. Dia adalah penyairnya Rasul. Jadi sebelum perang itu Hasan bin Thabit ini maju duluan memuji Rasulullah, memuji kaum muslimin dan menjatuhkan, menghinakan lawannya, orang-orang kafir. Orang kafir juga maju penyair mereka, menghina Rasulullah, menghina kaum muslimin dan membela mereka. Adu syair. Itu. Jadi ketika perang kaum muslimin mengucapkan Allahu Akbar untuk memompa semangat dan mengobarkan semangat berjuang kaum muslimin. Orang kafir pun juga punya slogan. Apa slogannya? U'lul hubal. U'lul hubal. Hubal itu patung mereka yang paling besar. Itu namanya hubal. Hubal. Ini. Jadi mereka sebelum perang ini ada itu adu syair itu ada. Jadi ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi syair ini merupakan satu hal, satu budaya sastra yang ada di tengah masyarakat Arab, di mana Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka.
utamanya masyarakat Makkah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kata Allah di ayat 42, wala biqauli kahin. Al-Qur'an itu bukan juga ucapannya dukun, komat kamitnya dukun yang kalian tidak bisa fahami dan kalian tidak tahu itu dari mana. Al-Quran bukan itu semua. Tapi apa kata Allah? Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun langsung dari Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kita kembali kepada As-Saffat ayat 35-36. Allah Ta'ala memberitakan kepada kita ketika mereka orang-orang musyrikin diseru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali secara totalitas kepada Allah, agamanya, syariatnya, mereka keberatan. Itu suruh ninggalkan itu apa yang mereka simpan dari jimat, dari raja, dari pusaka-pusaka, itu dari kerisnya, dari apalagi Quran Stambulnya, itu dari itu mungkin ujung tombak, dari apa Trisula atau apa, kan masih banyak masyarakat yang seperti itu. Ketika dikatakan itu syirik, itu tidak boleh, itu harus dimusnahkan, mereka tidak mau, mereka menolak. Itu suruh ninggalkan, itu suruh buang jimatnya, suruh bakar, tidak mau. Tidak mau, ini bukan syirik, itu aku tidak nyembah ini. Ngeyel. Nah ini yang seperti ini, kalau model sikap-sikap seperti ini berarti model sikap-sikap pembangkangan. Dia tidak qabul, tidak menerima kalimat tauhid la ilaha illallah secara utuh untuk dirinya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang ketujuh ikhwati fillah, yang terakhir dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-inqiyadu al-munafi lit-tark. Al-inqiyad, makna daripada al-inqiyad itu dijelaskan di sini, anta'budallaha wahdah tanqadu li syari'atihi wa tu'minu biha wa ta'taqidu annaha al-haq. Al-inqiyad itu artinya adalah tunduk, patuh secara totalitas itu. Dan ini adalah bukti nyata. Al-inqiyad ini sama dengan al-amal gitu. Wujud nyata pengamalannya ini al-inqiyad. Itu dia beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia imani itu datangnya dari Allah, dan dia meyakini bahwasanya itu semua adalah benar. Itu semua adalah benar. Kali ini dia menerima semua perintah Allah, semua perintah Rasulnya dia terima, tidak dia tolak. Ini al-inqiyad namanya. Termasuk sholat, ini, termasuk puasa, zakat. Aplikasi rukun Islam itu al-inqiyad. Al-inqiyad. Ketika kita lakukan itu semua dengan keikhlasan, dengan ketulusan, kita ikuti petunjuk dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kita al-inqiyad. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ketika kita diminta untuk hanya ibadah kepada Allah, ya kita nurut. Perintah untuk mengkufuri tauhid, itu untuk meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah, ya kita nurut.
Ini al-inqiyad, ikhwati fillah. Dan kadar inqiyad setiap kita itu berbeda-beda. Ini ada yang kadar inqiyad itu secara totalitas, secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan dirinya secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menetapi semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah inqiyadu al-anbiya wal mursalin. Ini bentuk inqiyadnya atau ketundukannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Dan tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Bayangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan mimpi 3 malam berturut-turut, mimpi yang di sana beliau menyembelih anak beliau sendiri yang lama beliau nanti-nanti, itu Nabiullah Ismail. Itu di sana Nabiullah Ibrahim wujud inqiyad beliau tidak kemudian berpaling, itu hanya mimpi, tidak. Tapi beliau tahu mimpi itu adalah bagian dari wahyu. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu berita kepada para nabi dan para rasul itu diantaranya melalui mimpi. Tapi ini kepada para nabi dan rasul. Itu. Dan sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul. Maka jangan sekarang ada orang itu ngaku-ngaku itu melihat Rasulullah atau dapat mimpi kemudian dia mengaku menjadi nabi atau rasul. Ini jelas dusta. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabiullah Ibrahim ketika itu berkata kepada anaknya Nabiullah Ismail bahwasanya inni ra'aitu fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Pertanyaan Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku tuh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabiullah Ismail yang tahu bahwa mimpi ayahnya adalah wahyu dari Allah, dia dengan penuh ketundukan pula berkata kepada ayahnya, apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyakirin. Wahai ayahku, itu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang bersyukur, orang-orang yang tunduk mau menerimanya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, tidak ada yang bantah, tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang mereka itu contoh untuk kita umatnya. Ini contoh terbaik untuk kita, para nabi dan para rasul, utamanya nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabiullah Ibrahim. Jadi qudwah atau uswatun hasanah kita itu ada 2. Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Karena Allah dalam Al-Qur'an juga menyatakan itu, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah teladan pula untuk kalian. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini al-inqiyad yang paling tinggi para nabi dan para rasul. Itu baru setelah mereka adalah inqiyadnya para solihin. Mereka berusaha, orang-orang salih, mereka berusaha menetapi perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, baik yang wajib maupun yang sunnah.
Ini as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu di kalangan orang-orang sholihin. Itu orang-orang yang menjadikan ibadah itu sebagai kehidupan mereka. Sebagai kehidupan mereka. Tidak bosan, tidak jemu. Seandainya mereka capek, mereka letih, mereka beristirahat. Atau kemudian mereka melakukan lagi hal-hal ketaatan yang lain yang mampu dan bisa mereka lakukan. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian di bawah mereka yaitu mereka orang-orang yang pertengahan artinya mereka mengamalkan perkara-perkara yang wajib saja. Perkara-perkara yang wajib saja. Mereka meninggalkan yang haram. Tapi mereka itu belum ada ketertarikan kepada perkara-perkara yang sunnah di luar yang wajib. Ini yang nomor 3. Itu nomor 3. Itu al-mutawassitun, orang-orang yang pertengahan. Cuma netepi yang wajib, itu meninggalkan yang haram. Perkara-perkara sunnah itu kosek, itu nanti dulu. Ya, kalau yang terakhir itu adalah martabatnya, yaitu az-zalimuna li anfusihim. Mereka orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya mereka bukan menentang Allah Subhanahu wa taala, bukan, mereka tunduk kepada Allah. Namun kadangkala atau bahkan sering mereka itu lebih mendahulukan hawa nafsu mereka. Artinya taat sama Allah, lakuin ketaatan, tapi maksiat jalan terus. Dosa-dosa ya terus dia lakuin. Dia tahu itu tidak betul, itu haram, ya terjang. Pokoknya aku senang. Nah yang banyak itu yang seperti ini. Keadaan manusia itu yang banyak seperti ini. Keadaan kaum muslimin yang banyak seperti ini. Orang-orang yang masih suka menzalimi diri mereka sendiri. Karena ngerti kalau itu tidak baik. Ngerti kalau itu madarat, ngerti kalau itu dosa, tapinya banyak. Tapinya bukan karena meyakini itu halal, rapopo dosaku lah. Kalau itu ini bisa jatuhkan dia kepada kekafiran kalau sampai dia menghalalkan dosa. Tapi dia tapinya itu tapi dunia. Raina karo konco. Tapi gimana? Nggak enak sama keluarga ganti. Tapi aku kepengen. Tapi sedikit baik. Jadi tapinya banyak. Tapi untuk dunia dia. Ini yang banyak. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk totalitas. Seperti ayat yang tadi jelas dalam surah Al-Baqarah 208. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, dan inabahlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah. Itu, dan lakukan kebaikan demi kebaikan. Wa aslimulah, dan tunduklah engkau secara totalitas. Pasrah. Aslimu itu Islamlah kalian. Islam itu pasrah, pengkoan kepada Allah. Itu Islam. Itu aplikasinya ya tauhid, meninggalkan syirik, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Ini yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kembali kepada tema bahasan kita ikhwati fillah, yaitu syarat daripada la ilaha illallah,
Ada 7 besar ini, ikhwatibillah. Ada 7 hal besar ini. Dimulai dari ilmu, kita wajib mengilmui, kemudian wajib meyakini, kemudian wajib ikhlas, itu memurnikan, tunduk, itu totalitas, itu tidak ada keterpaksaan, kemudian wajib benar, jujur, tidak pura-pura. Ini kemudian wajib kita untuk mencintai, wajib bagi kita untuk menerima, dan yang terakhir tadi kita bahas, kita wajib untuk tunduk secara totalitas kepada syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita berusaha. Dan usaha ini ya usaha yang terus menerus, tidak boleh berhenti. Dan adalah hal yang berusaha untuk atau yang bisa untuk membantu kita untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, tidak lepas daripada syariat dan agamanya. Itu kita berusaha untuk mengkondisikan diri kita itu di atas ilmu, di atas ilmu. Maka termasuk sebab keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulazamatu majalisil ilm. Kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Kalau kita sedang ada uzur tidak bisa, kita bisa muter, bisa mendengarkan kajian-kajian yang terekam. Itu apakah rekaman MP3 suara, atau kita bisa mencari melalui media-media streaming. Itu artinya fasilitas-fasilitas yang ada di masa kita ini insyaallah taala bisa menjadi sarana membantu kita untuk bisa istiqomah di atas agamanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala yang akan datang kita akan bahas syahadat Rasul, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Silahkan diadani terlebih dahulu.
Toh barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, bagaimana cara menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati? Tadi saya singgung bahasa besok di Yaumul Hisab, di hari di mana semua amalan kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditimbang. Kita harus tahu bahwasanya amalan itu bukan hanya amalan anggota tubuh, tapi juga ada amalan-amalan hati. Sebagaimana ada amalan anggota tubuh yang jelek, maka ada juga amalan hati yang jelek. Di antara amalan hati yang jelek atau bahkan yang terjelek yaitu syirik, ketergantungan kepada selain Allah. Di antara amalan hati yang jelek yang lain yaitu al-hasad, iri hati, kedengkian. Demikian pula at-tama, yaitu ketamakan. Itu. Demikian pula as-sukhat, itu berarti tidak ridho, murka kepada ketetapan Allah pada dirinya. Demikian pula kufrun nikmah, yaitu tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kufur, ngersulo. Ini, jadi dapat nikmat ngersulo, gur sakmene dan seterusnya. Jadi kalau kita mau gali itu penyakit-penyakit hati itu banyak. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari itu semua? Cara untuk mensucikan hati kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mempelajari agama. Itu jelas. Makanya kalau antum baca itu ulasan para ulama tentang masalah tazkiyatun nufus. Jadi kalau antum kepingin ulasan-ulasan secara khusus tentang masalah hati, itu para ulama membahasnya di dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus, tazkiyah itu artinya penyucian, an-nafas di situ artinya adalah jiwa, penyucian diri, penyucian hati itu. Dan para ulama yang menulis tazkiyatun nufus di antaranya adalah disebutkan di kitab ini tulisan Al-Imam Ibnu Rajab. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim, mereka meletakkan pembahasan yang pertama itu ilmu. Jadi cara kita bisa menundukkan hati kita yang pertama itu ditundukkan kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran maupun Sunnah itu sumber ilmu. Maka cara yang pertama adalah dengan mempelajari agama Islam. Dan keutamaan ilmu itu sangat-sangat banyak. Kalau kita memiliki ilmu, kita akan tahu kan, oh ini benar, ini salah. Setidaknya itu kita tahu dulu, dapat penerangan. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya ketika kita bawa di tempat-tempat yang gelap, kita akan tahu, kita akan terang. Maka yang pertama adalah ilmu. Belajar agama Islam dengan benar. Belajar agama Islam dengan benar. Itu pelajari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu agama itu sumbernya ya dua itu, Al-Quran dan Sunnah. Itu. Yang kedua, setelah kita punya ilmu,
Caranya adalah dengan kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkannya. Dan mengamalkan ilmu itu harus dengan sabar. Harus dengan sabar. Itu. Dan dua hal besar ini, ilmu dengan sabar. Ilmu dengan sabar. Ini yang paling besar yang bisa kita upayakan. Ini ilmu ini kita bisa membaca yakni uraian-uraian penjelasan para ulama tentang masalah hati, itu bolak-baliknya hati, penyakit-penyakit hati. Itu di sana kalau saya boleh sarankan silakan antum baca kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Itu beliau memiliki buku judulnya Tazkiyatun Nufus, itu sudah diterjemahkan bukunya. Sudah terjemahkan dan banyak dijual. Tulisan Dr. Ahmad Farid. Beliau mengumpulkan dari penjelasan tiga ulama, Al-Imam Ibnu Rajab, Imam Ghazali dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadilah buku Tazkiyatun Nufus, bukunya tidak terlalu tebal, bukunya ya, tipis, biasa bisa dibaca, tapi itu cukup memberikan kepada kita pengayaan, penjelasan seputar masalah hati, penyakit-penyakitnya, racun-racunnya. Itu kalau mau yang ringkas silahkan baca bukunya Dr. Ahmad Farid. Kalau mau yang tebel itu judulnya Silsilatu A'malil Qulub. Itu silsilah amalan hati. Dulu pernah ada di pameran itu terjemahannya, tapi sekarang saya tidak pernah melihat itu lagi terjemahan dari kitab Silsilatu A'malil Qulub ini. Tapi saya punya terjemahannya di rumah. Itu tulisan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, itu mengupas masalah hati. Tebel kitabnya segini. Beliau menjelaskan tentang amalan-amalan hati. Dan sama beliau mengupas yang pertama masalah ilmu. Masalah ilmu. Ada juga buku judulnya Islahul Qulub, perbaikan hati. Itu ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Itu saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Itu saya tidak tahu. Jadi di sana ada tulisan-tulisan ulama yang lain lagi, mungkin saya tidak tahu. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang saya punya sudah saya baca dan saya miliki kitab. Itu jadi antum bagus itu, untuk mencari buku-buku seputar masalah hati ini, karena termasuk diantaranya masalah niat. Nah, ini yang harus selalu diluruskan, keikhlasan dan seterusnya. Itu dibahas di sana. Jadi intinya dari pertanyaan antum tadi itu, kita harus berusaha untuk membaikkan jiwa kita. Jiwa kita itu yang tidak tampak, qalbu kita. Seperti kita berusaha untuk membaikkan raga kita. Itu jiwa dan raga kan gitu. Jangan raga saja kita pakai baju yang bagus. Itu biar orang-orang lihat raga kita itu keren, bagus. Tapi jiwa kita itu kropos, karatan, tidak pernah digagas, tidak pernah dipedulikan, tidak pernah didandani. Dandani yang pertama itu dengan ilmu agama. Itu sudah saya sampaikan, dengan ilmu agama. Usaha untuk dandani dalam kita, didandani dengan ilmu agama. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung seseorang yang berusaha untuk mensucikan, untuk mentazkiyah, menyucikan, membersihkan, meluruskan
jiwanya, hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang selalu dia mengotori jiwanya, tidak pernah diresiki tapi dikotori terus dengan dosa dan maksiat. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kalau saya sarankan antum baca aja gitu. Yang jelas banyak di pasaran. Tadi juga saya lihat itu ada bukunya banyak. Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid itu. Ada juga tulisan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Cuma saya tidak punya, makanya tidak saya sebutkan tadi. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lagi yang lain barangkali? Tidak ada, kita akhiri, kita cukupkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.